Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan kalian semuanya dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia bersama Pak Rudi. Dalam pembelajaran jarak jauh awal ini kita akan membahas tentang materi bab 3, Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Teman-teman, mari kita cari tahu proses kedatangan Islam ke Nusantara dan bagaimana hubungan Islam dengan jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara. Mari kita belajar. Ada beberapa teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, Persia, dan teori Makkah. Teori Gujarat. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J. Pignapel dari Universitas Leiden. Menurutnya, yang menyebarkan Islam ke Indonesia adalah pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam. Teori Pignapel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, yaitu Snouck Hugronje. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan pedagang. Teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husein Jayadiningrat. Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Persia atau Iran dan masyarakat Indonesia. Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia antara lain. Pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Kedua, banyak kesamaan antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja bahasa Arab. Teori Makkah. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Makkah atau Arab. Prosesnya berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Hamka merupakan salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber dari Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Dalam materi ini tidak terlepas munculnya beberapa kerajaan besar Islam di Nusantara, yakni ada Samudra Pasai, Malaka, Banten, Demak, Banjar, dan kerajaan Islam wilayah timur Indonesia, Gorontalo atau Makassar, Ternate, dan Tidore. Oleh karena itu, kita pelajari satu persatu. Mari kita belajar. Teman-teman, perlu kalian ketahui kedatangan Islam ke Nusantara mempunyai sejarah yang amat panjang. Satu di antaranya adalah tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian banyak yang memeluk agama Islam. Tentu sudah kalian ketahui, pada materi Hindu-Buddha lalu, peran pedagang sangatlah penting. Lewat jaringan perdagangan inilah agama Islam dibawa masuk sampai ke lingkungan istana kerajaan yang ada di Nusantara. Interaksi budaya Islam dengan budaya yang ada sebelumnya memunculkan sebuah jaringan keilmuan, akulturasi budaya, dan perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara. Kepulauan Nusantara memunculkan pusat-pusat perdagangan Nusantara yang disebabkan oleh pertama, memberikan bekal untuk berlayar dari suatu tempat ke tempat lain.
kedua, memberikan tempat istirahat bagi kapal-kapal yang singgah di Nusantara. Yang ketiga, sebagai tempat pengumpul barang komoditas yang diperlukan bangsa lain. Yang keempat, menyediakan tempat pemasaran bagi barang-barang asing yang siap disebarkan ke wilayah seluruhan Nusantara. Pola jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Indonesia. Dalam hal ini teman-teman, hubungan perdagangan antar pulau di Indonesia telah berlangsung berabad-abad, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Salah satu faktor yang menunjang kegiatan itu adalah pengetahuan mereka tentang angin. Dengan memanfaatkan pengetahuan tersebut di sekitar bulan September sampai Oktober, kapal-kapal yang berada di sebelah timur akan berlayar ke sebelah barat. Sebaliknya, pada sekitar bulan Maret sampai April, kapal-kapal berlayar dari barat ke arah timur. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Kepulauan Nusantara yang memiliki iklim muson, yakni iklim yang ditandai pergantian arah angin selama 6 bulan sekali. Macam-macam mata uang yang telah beredar pada masa kedatangan Islam ke Nusantara. Yang pertama ada dirham atau dirham. Mata uang emas ini dari Kerajaan Bedir dan Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua ada emas. Mata uang ini digunakan di Kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga ada kes atau kasa. Mata uang emas ini digunakan di Kerajaan Banten. Yang keempat ada picis. Mata uang kecil ini digunakan di Kerajaan Cirebon. Ada dinara, mata uang emas dari Gua Talo. Ada kupah, mata uang emas dari Kerajaan Gua Talo. Dan ada tumdaya, mata uang emas yang digunakan di kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Kemajuan perdagangan dan pelayaran antar pulau juga ditunjang dengan pengetahuan tentang pembuatan kapal perahu. Berdasarkan teknik pembuatannya, dikenal juga jenis perahu yaitu perahu lesung dan perahu papan. Perahu lesung itu sendiri adalah perahu yang dibuat dari batang pohon besar yang dikeruk bagian tengahnya hingga berbentuk seperti lesung. Sedangkan perahu papan adalah perahu yang dibuat dari beberapa buah batang papan yang disambung dengan pena kayu atau dibaut sekrup dan paku baja. Peran golongan pedagang antar pulau di Nusantara. Aktivitas perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara telah berjalan baik terutama pada masa-masa kerajaan Islam di Nusantara. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di tempatnya. Untuk menunjang terjadinya hubungan itu, para pedagang harus melengkapi diri dengan pengetahuan tentang angin, navigasi, pembuatan kapal, dan kemampuan diplomasi antar pedagang. Dalam kondisi seperti itu, muncullah saudagar-saudagar atau sahbandar yang berperan melahirkan dan membangun pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Pada pembelajaran hari ini, kita dapat menarik kesimpulan pedagang-pedagang Islam yang konflik dengan pedagang-pedagang Portugis menyingkir ke Aceh, ada ke Banten, dan ada juga yang ke Makassar, wilayah timur Indonesia. Mereka tetap melakukan perdagangan dan pelayaran dengan pedagang-pedagang di luar karena jalur Selat Malaka sudah dikuasai oleh Portugis. Oleh karena itu, mereka membuka jalur perdagangan baru melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Pedagang-pedagang Islam berangkat dari Bandar Banten, lalu masuk ke Selat Sunda, terus berlayar keluar melalui pantai barat Sumatera. Sebaliknya juga, Banten juga menjadi banyak ramai didatangi oleh para pedagang-pedagang dari luar, seperti dari negara Gujarat, pedagang Persia, pedagang Cina, dan ada pedagang Turki. Seperti itulah cerita dari proses Islamisasi dan silang budaya Nusantara dalam materi Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Bagaimana peran penting para pedagang-pedagang asing dan pedagang-pedagang Nusantara dalam proses Islamisasi di Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.